Perkenalkan, nama saya Devara Arisma Putri dari kelas PTUB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai formulasi ransum unggas. Ransum merupakan campuran bahan pakan untuk memenuhi kebutuhan nutrien ternak selama 24 jam. Kebutuhan masing-masing ternak terhadap nutrien memiliki perbedaan setiap jenisnya, disesuaikan dengan aktivitas, produktivitas, dan juga tujuan produksi. Klasifikasi bahan pakan secara internasional menurut NRC atau National Research Council dari Amerika Serikat membagi bahan pakan menjadi 8 kelas, yaitu adalah hijauan kering, hijauan segar, silase, bahan pakan sumber energi, bahan pakan sumber protein, bahan pakan sumber mineral, bahan pakan sumber vitamin, dan juga zat aditif. Kelas pertama dan kedua yaitu adalah hijauan kering dan juga hijauan segar merupakan pakan yang mengandung serat kasar lebih dari 18%. Kemudian kelas ketiga yaitu adalah silase merupakan bahan pakan yang proses pembuatannya dilakukan dengan cara fermentasi secara anaerob maupun aerob menggunakan mikroorganisme ataupun zat aditif. Kemudian ada bahan pakan sumber energi merupakan bahan pakan dengan karakteristik berupa serat kasar kurang dari 18% dan memiliki kandungan karbohidrat sebesar kurang lebih 80% dari bahan kering. Kemudian bahan pakan sumber protein memiliki karakteristik kandungan protein lebih dari 20%. Bahan pakan sumber vitamin yaitu adalah bahan pakan yang mengandung vitamin tinggi untuk ternak. Kemudian bahan pakan sumber mineral merupakan bahan pakan yang memiliki kandungan mineral tertentu untuk mencukupi kebutuhan mineral bagi ternak. Terakhir adalah zat aditif. Zat aditif merupakan zat pakan selain karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin yang ditambahkan dalam pakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pakan. Dalam melakukan metabolisme, ternak memerlukan nutrien untuk membantu proses tersebut. Nutrien yang diperlukan adalah karbohidrat, protein, mineral, vitamin, lemak, dan juga air. Nutrien tersebut diperlukan dalam proses metabolisme ternak, namun yang perlu diperhatikan adalah kadar karbohidrat serta protein yang dikonsumsi oleh ternak. Fungsi nutrien bagi ternak yaitu yang pertama adalah fungsi air. Sebenarnya air sendiri bukan merupakan zat nutrisi, namun keberadaan air sangat diperlukan bagi metabolisme tubuh. Dalam tubuh ternak, kadar air berkisar antara 65 hingga 95%. Oleh karena itulah, air di sini menjadi penting bagi metabolisme ternak. Kebutuhan ternak akan air sendiri adalah 2 kali lipat dari konsumsi pakan. Fungsi karbohidrat dalam metabolisme ternak unggas. Karbohidrat sendiri berperan dalam pertumbuhan jaringan tubuh atau maintenance. Karbohidrat berfungsi dalam menjaga suhu tubuh, kemudian berfungsi dalam pertumbuhan jaringan serta melakukan aktivitas lainnya, kemudian juga berfungsi dalam kebutuhan reproduksi ternak unggas. Fungsi protein dalam metabolisme adalah protein berperan dalam pembentukan enzim dan hormon dalam tubuh ternak. Selain itu juga protein berperan penting dalam sintesis jaringan serta perbaikan jaringan tubuh. Metode penyusunan ransum dilakukan dengan 4 cara, yaitu adalah metode trial and error. Metode trial and error merupakan metode yang cukup lama karena harus dilakukan satu persatu untuk mendapatkan formulasi ransum yang cocok. Kemudian ada metode Pearson Square, di mana perhitungan rumus Pearson Square menggunakan sistematika yang membentuk bujur sangkar. Kemudian ada metode perhitungan menggunakan komputer. Perhitungan komputer ini digunakan untuk mencari bahan pakan dengan harga yang relatif paling murah. Yang terakhir menggunakan metode program linear. Metode ini merupakan metode yang paling mudah dikarenakan mudah menggunakan program khusus untuk membuat formulasi ransum. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun formulasi ransum, yang pertama mengenai umur dan juga fase fisiologis ternak yang akan dibuat ransumnya. Kemudian ada kebutuhan nutrien dari ternak tersebut. Ketiga ada bahan pakan yang akan digunakan dalam ransum. Kemudian kandungan nutrien dari bahan pakan yang akan dibuat ransum tersebut, kemudian anti nutrisi yang terkandung dalam bahan pakan tersebut, ketersediaan bahan pakan tersebut di sekitar, palatabilitas bahan pakan terhadap ternak, dan juga harga bahan pakan yang relatif terjangkau.
Berdasarkan bentuknya, bahan pakan dibedakan menjadi 3, yaitu adalah mash, crumble, dan juga pellet. Mash merupakan bahan pakan yang berbentuk seperti tepung atau partikel halus. Mash biasanya diberikan pada ternak unggas pada fase fisiologis starter. Kemudian ada crumble. Crumble merupakan pellet yang dihancurkan menjadi partikel butiran kasar atau seperti granula. Untuk crumble biasanya sering digunakan sebagai pakan pada ayam di fase fisiologis grower. Pellet merupakan butiran berbentuk silinder yang dihasilkan oleh mesin pencetak die sehingga menghasilkan derajat kekerasan, panjang, dan juga ukuran yang berbeda. Pellet sering digunakan sebagai pakan pada ayam pada fase fisiologis finisher. Cara pemberian pakan ternak unggas dibagi menjadi 3, yaitu adalah ad libitum, feed restricted, dan juga frekuensi. Yang pertama yaitu adalah pemberian pakan secara ad libitum, pemberian pakan ternak unggas setiap hari dengan takaran yang sama. Kemudian pakan akan diberikan kembali apabila pakan tersebut sudah habis sebelum waktu yang ditentukan. Cara pemberian pakan yang kedua yaitu adalah feed restriction, yaitu pembatasan pemberian pakan kepada ternak sesuai dengan kebutuhan dan fase fisiologisnya. Kemudian cara pemberian pakan yang ketiga adalah secara frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya aktivitas pemberian pakan terhadap ternak sesuai dengan fase fisiologisnya. Pada ayam broiler, semakin meningkat fase fisiologisnya, maka semakin meningkat pula pemberian pakan dalam sehari. Pada organoleptik bahan pakan, di sini yang pertama adalah organoleptik dedak sebagai sumber energi. Dedak merupakan pakan sumber energi dikarenakan dedak memiliki kadar karbohidrat sebesar 58 hingga 75%. Dedak sendiri memiliki bentuk butiran halus seperti tepung dikarenakan dedak merupakan hasil sampingan dari gilingan padi. Warna dedak adalah kecoklatan atau coklat muda agak kekuningan dengan aroma khas gilingan padi. Kemudian ada molase sebagai pakan tambahan dari kelas sumber energi. Molase memiliki kandungan gula dan karbohidrat yang cukup tinggi sehingga dapat digolongkan dalam pakan sumber energi. Molase memiliki aroma yang manis seperti gula dikarenakan molase sendiri merupakan hasil sampingan dari pembuatan gula tebu. Warna molase adalah kehitaman seperti kecap dan bentuk yang kental seperti sirup. Kemudian ada organoleptik garam yang masuk ke dalam klasifikasi kelas bahan pakan sumber mineral. Garam sendiri mengandung kalsium, potasium, magnesium, baik untuk kebutuhan mineral ternak unggas. Garam sendiri memiliki bentuk partikel kecil halus seperti tepung dengan warna putih ataupun warna lainnya, dan garam sendiri tidak memiliki aroma apapun. Namun beberapa garam terkadang ada yang memiliki aroma amis seperti air laut. Kemudian dari kelas zat aditif adalah EM4. EM4 merupakan mikroorganisme cair yang terkadang digunakan dalam pembuatan ransum untuk fermentasi. EM4 sendiri memiliki bentuk cair dengan aroma asam segar dan warna coklat. Kebutuhan nutrisi unggas setiap fase fisiologis yaitu adalah fase starter dan juga fase finisher. Untuk ayam broiler, fase starter dimulai ketika ayam berusia 1 minggu hingga 4 minggu. Kemudian, lebih dari 4 minggu, ayam tersebut masuk ke dalam fase usia finisher. Kebutuhan ayam usia starter membutuhkan protein sekitar 23% dengan energi metabolisme sebesar 3.200 kilokalori per kilogram. Sedangkan pada fase finisher membutuhkan protein sekitar 18% dengan energi metabolisme sebesar 3.200 kilokalori per kilogram. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.